Iya, Saya mau bagaimana? tanya sebentar. Ini hiu di sini kan bisa dipegang. Iya. Nah, ini sebenarnya bagaimana dan jenis apa dia? Ini adalah jenis ikan hiu sirip hitam. Dia bisa disentuh, semua ikan hiu sebenarnya bisa disentuh asal tidak diprovokasi, diganggu, ataupun berbau amis dari makanan. Dia tidak akan menyerahkan. Oke, itu aman lah ya? Aman, Oke, iya. terima kasih Mas. Sama-sama. Perburuan secara besar-besaran telah menyebabkan semakin sulitnya menemukan hiu di perairan dangkal di Indonesia. Para nelayan kini harus melaut hingga ke perbatasan negara tetangga. Karena makin sedikit jumlah hiu, para nelayan dan bandar akhirnya memanfaatkan bagian tubuh hiu lainnya seperti kulit, daging, dan tulang untuk berbagai kepentingan. Proses lelang hiu antar para bandar berlangsung terus. Tak jarang dalam proses lelang ini, setiap bandar saling ejek ketika yang lainnya tak mampu menawar dengan harga yang lebih tinggi. Sementara itu, para tukang jagal pun bersiap untuk menguliti dan memotong hiu menjadi beberapa bagian. Hiu-hiu besar laku hingga puluhan juta rupiah satu ekornya. Sementara hiu-hiu kecil yang jumlahnya kurang lebih 100 ekor laku hingga 50 juta rupiah. Setelah laku terjual, hiu pun dipotong. Bagian awal yang diambil siripnya, baik sirip depan dan belakang. Saat hiu dipotong, kami merasa miris saat menemukan beberapa hiu yang mengandung bayi-bayi hiu kecil. Namun tanpa ragu, si tukang jagal menyobek-nyobek kantung-kantung berisi bayi hiu. Kami kemudian beranjak hendak menemui nelayan yang membawa pulang ratusan ekor hiu. Sang nelayan namanya kami samarkan jadi Otong. Sudah bertahun-tahun, Otong menjadi nelayan, terutama sebagai pemburu hiu. 120 ekor ikan hiu hasil tangkapannya yang kami lihat di tempat pelelangan ikan didapatkan setelah hampir sebulan berada di lautan lepas. Intinya ini yang mana kena, kalau kita pasang jaring dulu, kena ikan, ya kita ikan itu kita layani dulu, karena ini kan harganya begini. Otong tahu, saat ini kampanye untuk menyelamatkan hiu sedang gencar dilakukan para pemerhati lingkungan. Namun, ia hanya mengetahui isu tersebut dari media massa. Sebenarnya saya diwawancara ini kurangan masyarakat, banyak nelayan itu, dilarang apa. Sekarang kan di Jakarta aja tidak mengeluarkan undang-undang dilarang makan kecil, Pak. Ini kan yang makan orang Filipina. Oh iya, ini lagi. Masa ini dikirim lagi. Sedangkan di Amerika aja, originalnya di Amerika, dilarang makan kecil. Profesinya sebagai nelayan hiu memang menjadi sorotan. Apalagi saat ini kampanye untuk menekan perburuan hiu semakin sering dilakukan. Namun, Otong tak punya pilihan lain. Kalau kita hendak kerjakan ini, mau kerja apa kita bisa? Iya, tapi kan pemerintah lain pemikiran. Masa dunia ini kita. Tapi kan selalu bertentangan sama kita kan. Sedangkan kita kalau tidak kita ambil, ini kalau diambil kan bisa mengurangi modal kita kan, bekal kita kan. Otong pun mengaku industri ikan hiu ini sudah marak sejak tahun 2009. Sekejap saja, harga hiu di pasaran melambung. Nelayan pun berlomba-lomba mencari hiu sebanyak-banyaknya karena harganya yang sangat mahal. Memancing hiu pun bukan perkara gampang. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan hiu dalam jumlah besar. Bahkan, demi mendapatkan hiu, Otong rela berlayar jauh hingga ke perbatasan Australia. Selanjutnya, kami menemui salah satu bandar yang tak jauh dari kampung nelayan itu. Sebut saja namanya Odong. Odong mengolah sirip, kulit, tulang punggung, rahang, dan gigi hiu. Semua bagian itu laku ia jual. Saya
aku tunggu. Ya, ya kan. Ini ekor. Satu buah sirip ikan hiu ukuran 40 cm, ukuran standar ekspor dihargai mulai Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Di musim sepi saja, Odong mampu menjual 50 set sirip. Sirip yang sudah dikeringkan itu diekspor ke beberapa negara seperti Singapura, Korea, Jepang, dan Amerika. Meski begitu, Odong pun khawatir akan kelanjutan bisnis ini akibat dari pemberitaan larangan makan sup sirip. Jika sedang tidak musim, omset per bulannya hampir 50 hingga 100 juta rupiah. Tapi jika sedang musimnya, omset penjualan bisa mencapai 300 juta rupiah per bulannya. Kurang 2 tahun ini kayaknya jadi kurang peminat. Hongkong katanya mau nggak jadi anjlok sudah terbiasa. Dulu kapal ada dulu karena dia jasa ke lokasi. Karena panasnya kan udah nanti. Karena kayaknya keluar nggak semangat tuh. Jadi kita tuliskan juga. Ia pun menjual bagian-bagian lain dari ikan hiu seperti tulang rahang, gigi, tulang punggung yang bisa dijual pula seharga Rp200.000 hingga Rp300.000 per kilogramnya. Dulunya kita nggak kerja tulang, kalau kita kerja daripada ngawur. Fakta ini membuktikan bahwa memang masih terjadi penangkapan hiu besar-besaran. Padahal, hiu sebagai hewan pemangsa di lautan memiliki peran yang besar. Hiu memiliki fungsi yang sangat vital di dalam rantai makanan. Hiu merupakan predator tingkat tinggi yang dalam fungsi ekosistem atau fungsi rantai makanan, dia sebagai predator ikan-ikan yang lemah, yang sakit, ikan-ikan kecil, sehingga apabila hiu kemudian dieksploitasi secara berlebihan, maka ekosistem akan terganggu, kesehatan lingkungan akan terganggu. Seperti apa aturan mengenai penangkapan hiu? Temukan jawabannya di reportase investigasi minggu depan. Tim reportase investigasi. Kampanye untuk menyelamatkan hiu semakin gencar dilakukan. Namun karena belum ada peraturan yang melarang perburuan hiu, hiu masih terus dicari dan dibunuh. Jangan lupa, minggu depan kami akan hadirkan lanjutan penelusuran kami pada daerah-daerah yang menjadi tempat penyedia sirip hiu. Saya Ivan Kurnia, sampai jumpa. Berani nggak dipegang? Coba dipegang.